Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran ilmu penyakit. Kali ini Ibu akan membahas materi terakhir yang berkaitan dengan sistem jantung dan pembuluh darah, yaitu penyakit jantung koroner. Kalian pasti sering mendengar ya, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau PJK. Seperti kita ketahui, fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, lewat mana? Lewat nadi, bisa. Nah, ketika nadi itu tersumbat, semisal karena lemak atau kolesterol, maka dapat mengakibatkan persediaan darah yang seharusnya mengalir ke jantung itu terganggu. Itu yang dinamakan penyakit jantung koroner. Definisi: penyakit akibat penyempitan atau penyumbatan pembuluh nadi koroner karena adanya endapan lemak. Endapan lemak, bisa juga kolesterol, sehingga aliran darah ke jantung dia menjadi terganggu. Bisa dibayangkan ya, misalnya ada selang misalnya di sini ada sumbatan. Maka yang terjadi adalah air yang seharusnya misalnya mengalir dari selang ini lancar, maka dia akan terhambat dan air yang keluar akan lebih sedikit dari seharusnya yang dibutuhkan. Jadi logikanya seperti itu. Terus kemudian penyebabnya apa? Etiologi atau penyebab. Seperti tadi ya, sama dengan definisinya. Penyumbatan koroner oleh lemak atau kolesterol. Ini mengapa kita, terutama untuk orang-orang yang berusia lanjut, maka kolesterolnya harus dibatasi. Ketika terjadi penyumbatan itu, maka akan mengirimkan sinyal ke otak. Nah, itu akan merangsang rasa nyeri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya merasa dadanya terasa nyeri, itu berarti jantungnya sedang kekurangan oksigen. Untuk kondisi-kondisi yang parah, kemampuan memompa jantung itu dapat hilang. Hal ini dapat merusak sistem pengontrol irama jantung dan bisa berakhir dengan kematian. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah salah satu penyakit yang berbahaya yang bisa mengakibatkan kematian. Kemudian kita masuk ke tanda dan gejala.
gejala. Tanda gejalanya apa aja Bu? Misalnya kayak tadi ya, sakit dada, nyeri. Nah, sakit dada ini karena aliran darah berkurang ke otot jantung. Bisa juga karena meningkatnya permintaan oksigen karena stres. Terus kemudian rasa sakit ini bisa menyebar ke lengan, punggung, rahang. Menyebar ke lengan, punggung, rahang. Terus kemudian biasanya sakit dada ini muncul setelah tenaga terkuras, kemudian senang berlebihan, atau ketika pasien terpapar hawa dingin karena ada peningkatan dalam aliran darah ke seluruh tubuh yang meningkatkan kecepatannya. Biasanya ini ya setelah beraktivitas berat. Setelah aktivitas berat, biasanya dia timbul nyeri dada, atau juga bisa biasanya kalau kalian senang berlebihan kan berdebar-debar ya, itu juga kalau dia punya PJK itu juga nggak bagus. Senang atau sedih berlebihan. Kemudian ini rentangnya 3-5 menit yang nyeri dada. Dan bisa terjadi ketika pasien sedang beristirahat. Itu tanda dan gejalanya. Kemudian komplikasi. Sekarang kita masuk ke komplikasi. Pemeriksaan penunjang dulu ya. Pemeriksaan penunjang. Kira-kira apa? Ada pemeriksaan darah untuk melihat apakah ada kekurangan darah di dalam jantung. Terus kemudian apa? Ekokardiogram. Ini ya untuk melihat apakah jantungnya masih bekerja dengan baik. Terus kemudian setelah itu kita masuk ke komplikasi. Nah ya, komplikasinya apa aja? Komplikasi jantung koroner bisa mengakibatkan gagal jantung kongestif. Dibuka lagi ya, gagal jantung kongestif. Terus kemudian bisa shock kardiogenik. Shock kardiogenik. Bisa juga dia kena aritmia. Nah, ini kalian hafalkan 3 aja ini: gagal jantung, komplikasinya gagal jantung kongestif, shock kardiogenik, dan aritmia. Kemudian setelah itu kita masuk ke diagnosa keperawatan. Nah ini diagnosa keperawatannya ini hampir mirip ya dari penyakit jantung itu semua. Yang pertama adalah nyeri. Nyeri berhubungan dengan berkurangnya oksigen, berkurangnya aliran darah ke jantung. Kemudian bisa gangguan pola tidur. Gangguan pola tidur. Ini biasanya berhubungan dengan nyeri. Kan tadi kan kalau istirahat dia juga bisa merasa nyeri. Nah, bisa aja pas tidur dia tiba-tiba terasa nyeri dan itu mengakibatkan dia terganggu pola tidurnya. Kemudian juga ada intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas kan kalau kita nyeri kita juga beraktivitas kan kita agak susah. Nah ini adalah garis besar dari penyakit jantung koroner. Kalian bisa mencari referensi lain, dan jika kalian menemukan hal-hal yang tidak kalian mengerti, bisa kalian tanyakan ke ibu, bisa japri atau bisa lewat PJ. Dan kemungkinan untuk minggu depan kita UH ya, ulangan harian. Jadi nanti
Sistemnya ada 5 soal berupa uraian. Yang soalnya adalah materi yang sudah saya ajarkan. Untuk lebih lanjutnya nanti akan saya beritahukan ke PJ-nya supaya bisa di-forward ke kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.